untuk produk-produk yang akan diedarkan di Indonesia itu perlu 3 regulasi yang dipenuhi. Yang pertama adalah pendaftaran merek ke Dirjen Haki. Dirjen Haki itu apa sih Mbak Yuni? Oke, Dirjen Haki itu Direktorat Jenderal Hak Kekayaan dan Intelektual Indonesia yang berfungsi sebagai perlindungan hukum atas merek yang kita daftarkan. Jadi kalau misalnya ada apa-apa terkait merek itu sendiri, itu dapat perlindungan hukumnya dari Dirjen Haki. Nah, selain itu, kita juga harus mendaftarkan produk tersebut untuk mendapatkan izin edar dari BPOM. Nah, gimana penjelasannya Mbak Yuni? Kalau regulasi dari Badan POM itu sendiri itu terkait penerbitan nomor izin edar atau yang biasa kita sebut POM NA pada produk yang akan diproduksi. Nah, itu terkait regulasinya sendiri. Terkait regulasinya sendiri itu pertama kita harus memiliki head account ya di sistem Notifcost. Terkait account di sistem Notifcost itu ada beberapa dokumen yang harus dipenuhi seperti surat rekomendasi balai, terus ada dokumen-dokumen legal terkait perusahaan itu sendiri. Nah, terus setelah punya head account, kita harus membuat sub account. Sub account pun itu ada upload dokumen-dokumen legal terkait perusahaan. Dan setelah itu baru kita bisa update merek ke Badan POM, merek yang dimiliki oleh pelaku usaha. Nah, untuk submit merek atau update merek ke Badan POM itu kurang lebih 7 hari kerja, bisa semingguan. Dan setelah merek diupdate atau terupdate oleh Badan POM, itu kita bisa mulai input data-data terkait formula dan lain-lain. Itu biasanya ada 14 hari kerja. 14 hari kerja BPOM itu kurang lebih 1 sampai 1,5 bulan. Nah, setelah 1,5 bulan itu tidak ada kendala, itu nomor izin edar pasti akan rilis. Dan setelah nomor izin edar rilis pun, itu baru kita bisa siap produksi. Seperti itu sih regulasinya. Oke, nah izin edar ini wajib ya untuk produk-produk yang akan diedarkan di Indonesia. Nah, dari Badan POM sendiri itu ketika kami akan melakukan notifikasi atau permohonan izin edar, mereka akan melakukan evaluasi. Apa aja sih yang dievaluasi? Tentunya yang pertama adalah terkait mutu, yang kedua tentang keamanan, dan juga yang ketiga untuk efikasi atau pemanfaatan produk tersebut. Gitu. Nah, yang terakhir regulasi yang tambahan adalah dari BPJPH atau terbitnya sertifikat halal. Untuk prosesnya gimana Mbak? Kalau untuk sertifikat halal sendiri kan sekarang dulunya kan di LPPOM MUI ya Mbak. Nah, sekarang tuh udah ada BPJPH. BPJPH itu Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Nah, untuk regulasinya biasanya sih 3 sampai 4 bulan ya, itu dari daftar awal sampai keluar sertifikatnya. Nah, BPJPH pun bekerja sama dengan LPPOM untuk pengauditan. Jadi untuk regulasi ketiga yang harus dipenuhi adalah halal. Nah, kenapa sih sekarang orang-orang tuh banyak mendaftarkan halal untuk produknya? Karena di Indonesia sendiri mayoritas kan penduduknya Muslim. Nah, selain itu juga kita banyak produk-produk yang melakukan ekspor ke negara-negara dengan penduduk yang Muslim. Gimana sih regulasi dari halnya sendiri? Gimana Mbak Yuni? Jadi untuk semua produk yang beredar di Indonesia itu yang sudah memiliki merek dan didaftarkan ke Badan POM itu wajib disertifikasi halal. Nah, itu kita daftarnya ke BPJPH. BPJPH itu apa sih? BPJPH itu Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Nah, nanti dari BPJPH itu timeline untuk pengurusan sertifikasi halal itu kurang lebih 3-4 bulan. Itu dari daftar awal sampai di perilisan sertifikat halal. Nah, di situ juga BPJPH masih dibantu oleh LPH terkait pengauditan ya. Jadi nggak BPJPH sendiri, masih ada lembaga-lembaga lain yang membantu ya. Itu jadi LPH atau lembaga penyelia halal seperti LPPOM
ya, dia yang akan melakukan audit apakah produk-produk kita itu benar-benar mengandung bahan-bahan yang halal dan bebas dengan faktor-faktor yang haram seperti itu. Oke, lama kepengurusan regulasi untuk satu produk atau suatu produk untuk proses maklon. Yang pertama, untuk pendaftaran merek sendiri, yaitu dia sebenarnya 1 kali 24 jam itu sudah bisa keluar TDM atau tanda daftar merek. Itu yang digunakan untuk melakukan regulasi suatu produk di dalam proses maklon. Antara lain, yang pertama, untuk pendaftaran merek di Dirjen Haki itu sebenarnya hanya dibutuhkan 1 kali 24 jam sampai dia muncul TDM atau tanda daftar merek. Tapi untuk sampai dia muncul di website dari DGIP sendiri itu dibutuhkan waktu kurang lebih 7 hari kerja. Gitu ya, Mei. Selanjutnya, untuk pendaftaran izin edar BPOM butuh berapa lama? Seperti yang sebelumnya saya katakan, itu kalau sudah memiliki head account dan sub account itu untuk update mereknya di sistem itu kurang lebih 7 hari kerja. Itu bisa dipercepat sih, biasanya 3 hari atau 4 hari kerja itu udah muncul mereknya di sistem, itu semingguan ya. Terus untuk submit data-data terkait produknya itu kurang lebih 1 sampai 1,5 bulan. Kalau di BPOM sih 14 hari kerja ya Mbak ya. Cuma kan karena hari kerja hanya Senin sampai Kamis, jadi kurang lebih 1 sampai 1,5 bulan. Nah, kalau yang terakhir untuk yang halal berapa lama tuh? Kalau yang halal tadi juga saya sudah sedikit spill ya, itu bisa 3 sampai 4 bulan. Itu dari pendaftaran awal di BPJPH sampai ke perilisan sertifikat halal juga di BPJPH itu sekitar 3 sampai 4 bulan. Oke, untuk promosi atau iklan produk kosmetik sendiri, kita harus kembali ke definisi kosmetik dari Badan POM. Nah, apa sih definisi kosmetik dari Badan POM itu sendiri? Jadi kosmetik itu adalah suatu produk atau bahan yang kita bisa gunakan di bagian luar tubuh atau mungkin ada di mukosa. Nah, fungsi kosmetik sendiri yang diperbolehkan adalah pertama, dia fungsinya membersihkan. Kedua, dia mewangikan, mengubah penampilan, kemudian mengurangi bau badan, melindungi dan juga memelihara tubuh secara optimal seperti itu. Nah, kan kita sering lihat ya misalnya di media sosial atau misalnya di media-media lain itu promosi-promosi kosmetik yang agak mungkin bisa dibilang agak berlebihan. Nah, BPOM sendiri mengatur promosi atau iklan kosmetik itu di satu peraturan. Nah, peraturannya itu nomor berapa Mbak Yun? Terkait peraturan itu ada di Peraturan Kepala Badan POM nomor 18 tahun 2016. Itu yang salah satu pasalnya itu yang berbunyi setiap iklan itu harus objektif dan tidak menyesatkan. Seperti itu sih Mbak. Dan untuk iklan itu sendiri sih biasanya diharuskan beredar atau terbit di media sosial ataupun di yang lainnya itu setelah nomor izin edar rilis ya. Jadi kalau misalnya nomor izin edarnya belum rilis, itu iklannya sudah keluar, itu patut dicurigai juga sih, karena kan dari ketentuan Badan POM-nya nggak boleh ya. Karena belum selesai ya evaluasi dari Badan POM-nya, jadi kita belum tahu tuh bahan bakunya apa itu ada yang diperbolehkan atau enggak. Terus selain itu ada lagi ketentuannya nggak Mbak? Misalnya bahasanya atau apanya gitu? Terkait bahasa juga itu kalau yang beredar di Indonesia sih diharuskan pakai bahasa Indonesia juga ya. Kalau misalnya bisa juga pakai bahasa lain yang umum gitu ya, yang umum oleh masyarakat luas. Yang pastinya yang bisa dimengerti oleh masyarakat. Itu. Nah, ini ada beberapa contoh iklan yang beredar di
beberapa media mungkin kita sering denger ya, kayak misalnya dia ada yang seperti iklan misalnya merangsang pertumbuhan rambut baru gitu, boleh nggak sih Mbak? Itu sebenarnya nggak boleh ya kalau untuk kosmetik itu sendiri, karena kan itu bukan obat ya. Kalau misalnya merangsang kan berarti itu ada yang memacu pertumbuhan gitu kan, ada yang berubah gitu. Sedangkan kalau kosmetika tuh nggak bisa mengubah apapun kecuali tadi kayak bau badan gitu. Oke. Kalau yang ini nih juga sering nih kita dengar, memutihkan wajah secara efektif. Itu kan sering banget ya, hampir semua produk Hampir kosmetik semua itu produk. pasti ada memutihkan gitu. Itu boleh nggak Mbak sebenarnya? Kalau memutihkan itu nggak boleh ya, karena kan dari bahan baku itu sendiri nggak ada yang sampai benar-benar memutihkan. Maksudnya tuh perawatannya tuh harus bertahap, step by step, nggak bisa yang instan misalnya seminggu, kalau nggak misalnya dalam berapa jam, itu nggak bisa sebenarnya. Jadi tuh cuma kayak mungkin biar lebih Gimik nih. iya sih gimmick ya. Oke, nah terus yang terakhir mungkin saya mau nanya, kalau misalnya kayak apa ya, misalnya no paraben gitu kan, freelance atau apa gitu, kan kita sering tuh sekarang lihat ya kayak ada beberapa produk yang dia ada klaimnya gitu kayak free atau no paraben gitu. Nah itu sebenarnya boleh nggak? Sebenarnya dari ketentuan BPOM itu kalau terkait no paraben, terus free SLS, no fragrance juga kan, itu sebenarnya nggak ada ya, karena kan fragrance, paraben, terus SLS tuh memang diperbolehkan oleh Badan POM dipakai untuk di produk-produk tertentu ya kan. Maksudnya kayak misalnya SLS itu biasanya di body wash atau facial wash gitu kan, yang bisa membuat busa. Nah itu kalau fragrance juga, kalau misalnya emang produknya mau ada wangi-wangiannya, itu boleh sebenarnya. Jadi terkait kayak klaim no fragrance, no paraben ataupun no SLS itu sebenarnya diperbolehkan. Jadi tuh mungkin kayak jadi apa ya? Takutnya jadi menggiring opini publik iya, gitu ya. Kalau jadi misalnya kalau fragrance- barang-barang yang kalau produk-produk kosmetik yang pakai fragrance tuh jadi kayak ini nih nggak ini gitu nih ya. iya nggak bagus nih, ataupun kayak ada fragrance ada parabennya, nanti muka gue jadi gimana nih, kan nggak kayak gitu sebenarnya kalau untuk semua produk tuh biasanya tuh memang pakai pengawet ya, jadi sebenarnya itu nggak masalah ya. Jadi sebenarnya nggak masalah kalau terkait no fragrance, no paraben, itu sebenarnya boleh-boleh aja, asal sesuai kadarnya, sesuai dengan yang ditentukan oleh Badan POM sih. Oke gitu.